Kecanduan media sosial dan antisosial. Apa yang dimaksud dengan media sosial? Mick dan Jung dalam Nasrullah 2015 mengartikan kata media sosial sebagai konvergensi antara komunikasi personal dalam arti saling berbagi di antara individu atau to be share one-to-one dan media publik untuk berbagi kepada siapa saja tanpa ada kekhususan individu. Dr. Ruri Nasrullah MSI dalam buku Media Sosial 2016 menyimpulkan bahwa media sosial merupakan medium di internet yang memungkinkan penggunanya mempresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, saling berbagi, dan berkomunikasi dengan pengguna lainnya dan membentuk ikatan sosial secara virtual. Bagaimana dengan kecanduan media sosial? Orzak dalam Muqaddim, Ritandiono, dan Sita 2004, kecanduan internet adalah suatu perilaku pengguna menghabiskan lebih banyak waktu dalam menggunakan media sosial dalam jaringan internet sehingga mengabaikan kegiatan dan kewajiban sehari-hari dan menganggap bahwa dunia maya jauh lebih menarik daripada kehidupan nyata. Apa yang dimaksud dengan antisosial? Menurut Nevitt dan kawan-kawan 2005, gangguan perilaku antisosial adalah sebuah gangguan perilaku yang ditandai oleh perilaku antisosial dan tidak bertanggung jawab, serta kurangnya penyesalan untuk kesalahan mereka. Menurut Cleckley, tahun 1976 dalam Sinitoga 2010, orang dengan gangguan kepribadian antisosial atau antisocial personality disorder secara persisten melakukan pelanggaran terhadap hak-hak orang lain dan sering melanggar hukum. Mereka mengabaikan norma dan konvensi sosial, impulsif, serta gagal dalam membina hubungan interpersonal dan pekerjaan. Meski demikian, mereka sering menunjukkan karisma dalam penampilan luar mereka dan paling tidak memiliki intelijensi rata-rata. Apa saja bahaya gangguan kepribadian antisosial? Yang pertama, menyalahgunakan minuman beralkohol dan obat-obatan. Kedua, melakukan kekerasan. Ketiga, melakukan tindak kejahatan. Dan yang keempat, melakukan tindak kriminal. Hubungan antisosial dengan media sosial. Shannon Popito, seorang psikolog di Baylor Medical University di Dallas, menyatakan ketika seseorang menghabiskan lebih banyak waktu di media sosial, mereka memutuskan hubungan dari kehidupan nyata dan akhirnya malah merasa kurang terhubung dengan diri mereka sendiri. Lalu, dengan terus terlibat dalam kehidupan orang lain melalui penggunaan media sosial setiap hari, mereka mulai membanding-bandingkan diri sendiri dengan apa yang orang lain tampilkan di dunia maya. Popito juga mengatakan bahwa mereka bisa jadi tertekan karena tidak bisa menampilkan diri mereka sendiri di dunia nyata. Bagaimana media sosial atau sosial media justru membuat orang menjadi bersikap antisosial? Pertama, penggunaan media sosial untuk hal-hal yang tidak penting akan cenderung membuat seseorang bersifat individualistik dan cenderung tertutup dengan kehidupan di lingkungannya. Pengguna sosial media menjadi kehilangan perhatiannya serta perubahan lingkungan di sekitarnya dan tidak tanggap dengan keadaan perubahan tersebut. Kedua, media sosial dianggap sebagai alat yang mampu menjanjikan popularitas dan penghargaan diri bagi penggunanya. Mereka menganggap banyaknya orang yang melike status, mengomentari status, atau foto-foto mereka adalah suatu bentuk penghargaan terhadap diri mereka sendiri. Dengan demikian, orang-orang di dunia maya merasa lebih mudah mendapatkan perhatian dari orang lain
di sosial media dibandingkan dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Ketiga, pengguna media sosial tahan berjam-jam melihat gadget dan mengecek akun mereka dibandingkan harus berlama-lama berdiskusi dengan teman, orang lain, bahkan keluarganya sendiri. Keempat, pengguna media sosial menganggap bahwa orang-orang yang ada di dunia maya lebih berpengaruh dalam kehidupan mereka dibandingkan dengan orang-orang yang ada di dunia nyata. Kelima, tergila-gila dengan sosial media membuat komunikasi dengan orang di sekitar seperti keluarga dan sahabat malah menjadi renggang. Orang antisosial biasanya sulit menemukan kehangatan dan keakraban dalam hubungannya dengan teman atau keluarga. Keenam, pengguna sosial media memiliki nilai sosial yang tinggi di dunia maya, tapi antisosial untuk dunia nyata mereka. Betapa tidak, saat seseorang membuka akun mereka dan melihat status dari teman-teman mereka, pengguna sosial media langsung menunjukkan kepeduliannya dengan like, mengomentari, bahkan menghujat pun bisa dianggap sebagai bentuk kepedulian. Sebagai perbandingannya, saat seseorang mendengar bahwa tetangganya sedang ditimpa musibah, orang-orang berjiwa sosial yang eksis di dunia maya justru bersikap acuh tak acuh. 7. Sikap sosial yang ditunjukkan oleh pengguna sosial media adalah sikap semu sosial, karena yang mereka pedulikan adalah hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting untuk dipedulikan. Masih banyak hal di dunia nyata yang membutuhkan kepedulian nyata dari kita untuk membantu sesama. Antisosial dan kecanduan media sosial ditinjau dengan pendekatan behavioral. Menurut Tobroni dan Mustafa tahun 2012, teori belajar behavioristik adalah sebuah teori tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman yang dicetuskan oleh Gagne dan Berliner. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Aliran ini hanya memandang individu dari sisi jasmaniah dan mengabaikan aspek-aspek mental, yang dengan kata lain behaviorisme tidak mengakui adanya kecerdasan, bakat, minat, dan perasaan individu dalam belajar. Teori behavioristik menjelaskan belajar itu adalah merupakan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. Pendekatan behavioristik adalah suatu pandangan psikologi yang menekankan kajian ilmiah, berbagai respon perilaku yang dapat diamati dan penentu lingkungannya. Berdasarkan teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa perilaku antisosial merupakan respon dari tingkah laku manusia, yakni bermedia sosial tanpa melihat waktu dan sekitar. Kegiatan bermedia sosial secara terus-menerus membuat seseorang tidak peka terhadap sekitar karena lebih nyaman berada di dalam kehidupan dunia maya. Lingkungan yang di dalamnya banyak individu yang bersifat antisosial akan merubah tatanan kemasyarakatan menjadi lebih buruk. Bagaimana cara menghindari antisosial akibat media sosial? Pertama, membatasi pemakaian dan waktu untuk bermedia sosial. Kedua, rajin mengobrol bersama keluarga, saudara, teman, dan lain-lain. Selanjutnya, mengikuti kegiatan sosial yang ada di masyarakat untuk menumbuhkan sikap kepedulian kepada lingkungan sekitar. Melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi tubuh seperti membaca, belajar, berolahraga, bersepeda, membersihkan rumah, dan lain-lain.